Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama Nova Atika Royani, NPM 20130536163 dari kelas 3D Prodi PGSD Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Nah, sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun suatu cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun suatu cerita dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari judul, tema, penokohan dan tokoh, perwatakan dan watak, alur cerita, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Nah, tema dan judul ini memang sekilas mirip, namun ada perbedaannya. Kalau judul itu merupakan suatu hal yang menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Sementara tema yaitu gagasan pokok atau ide pikiran dalam suatu film tersebut. Nah, di sini kita ke pembahasan yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu judul. Judul yang diambil dari film tersebut yaitu Serdadu Kumbang. Kenapa dikatakan Serdadu Kumbang? Nah, jadi Serdadu Kumbang sendiri itu menggambarkan tentang seorang anak yang ingin meraih cita-citanya dengan penuh semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Nah, kemudian untuk unsur intrinsik yang kedua yaitu ada tema. Di sini ada tema minor dan tema mayor. Pada film tersebut untuk tema minor di sini yang pertama ada sejarah dan pengetahuan itu penting, di mana dibuktikan ketika si Amek ini ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini, kemudian ia menjawab Indonesia sedang bermain bola. Kemudian salah satu teman prianya juga bertanya tentang Laut Alas. Ternyata itu bukan laut, tetapi itu merupakan selat karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Kemudian teman perempuannya juga bertanya dari Rinjani dan Tambora manakah yang lebih tinggi. Ternyata dahulunya itu lebih tinggi Tambora karena Tambora pernah meletus sehingga menyebabkan separuh bagiannya itu hilang, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan. Nah, yang kedua yaitu usahakan ketika ingin berangkat sekolah kita jangan sampai terlambat. Nah, dibuktikan dalam film tersebut si Amek dan teman-temannya ini sering sekali terlambat karena ia sering kesiangan dan banyak sekali alasan yang diberikan oleh mereka. Nah, kemudian ada juga yaitu pikirkanlah cita-citamu dari sekarang dan jangan malu untuk menceritakan cita-citamu kepada teman-temanmu serta gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, hal ini dibuktikan pada film Serdadu Kumbang yaitu si Umbe berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Kemudian si Acan berkata bahwa cita-citanya ingin menjadi kiai. Tapi si Amek ini malu untuk menceritakan cita-citanya kepada teman-temannya. Dia hanya menggeleng karena ia takut teman-temannya ini nanti mengejeknya karena kekurangannya ini. Jadi untuk tema mayornya sendiri dalam film Serdadu Kumbang ini ada pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan. Kemudian untuk penokohan sendiri, penokohan itu merupakan pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Untuk penokohan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama di sini adalah Amek. Kenapa bisa disebut dia tokoh utama? Karena si Amek ini muncul pertama kali dalam film Serdadu Kumbang ini dan dia menjadi pusat dalam film ini. Kemudian ia juga menyalahkan dirinya agar semua teman-temannya ini dapat mengikuti ulangan. Kemudian ia juga menukarkan kambingnya dengan handphone untuk bisa menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia. Kemudian ia juga mendapat operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbinya ini. Dan setiap sore ia selalu berlatih untuk menjadi penyiar yang profesional. Nah, untuk tokoh tambahan di sini ada dua, yaitu tokoh tambahan sekunder dan tokoh tambahan komplementer. Nah, untuk yang tokoh tambahan sekunder di sini ada Umbe, Acan, dan juga Minun. Karena si Umbe dan Acan ini merupakan sahabat terbaiknya. Kemudian untuk Minun sendiri merupakan kakak dari Amek yang selalu menghiburnya dan menemaninya setiap saat, apalagi ketika si Amek ini sedang sedih. Kemudian ada tokoh tambahan komplementer. Di sini ada Pak Halim, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria. Dimana tokoh ini muncul tetapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak terlalu dekat dengan tokoh utama.
Nah, untuk tokoh sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu tokoh nyata dan tokoh maya. Nah, tokoh nyata di sini ada Umbe, Amek, Acan, dan lain-lain yang memang ada dan muncul di dalam film ini. Kemudian untuk tokoh maya yaitu tokoh yang hanya disebut-sebut saja. Nah, di sini dibuktikan oleh perkataan dari Pak Zakaria bahwa dulu orang Malaysia datang ke Indonesia untuk meminta dikirimkan guru dari Indonesia. Nah, kemudian untuk menurut tokohnya sendiri ada tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Nah, kalau untuk tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang baik. Nah, di sini ada Umek, Umbe, Acan, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, dibuktikan bahwa si Amek ini berkorban untuk teman-temannya agar teman-temannya bisa ikut ujian, padahal bukan dia yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian untuk tokoh antagonis ada Pak Alim di sini. Jadi tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang sifatnya berlawanan dari tokoh protagonis. Nah, dibuktikan kalau Pak Halim ini sering sekali memberikan hukuman atau sanksi kepada murid-muridnya. Bahkan dia juga tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Kemudian tokoh yang tritagonis ini tokoh yang tidak memihak tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Nah, di sini ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini dibuktikan tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Perwatakan ini menunjukkan pada sifat dan sikap dari para tokoh yang ada pada cerita tersebut. Untuk mengetahui watak tokoh itu bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama analitik, yang kedua dramatik, di mana tokoh yang menggunakan cara analitik ini ada Amek, Umbe, dan Acan, di mana mereka ini dikenal anak yang jahil. Dibuktikan dalam film tersebut bahwa mereka mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Kemudian ada juga Minun, dia ini dikenal dengan anak yang perhatian. Nah, dibuktikan dengan dia rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya ini yang bernama si Modeng. Kemudian dengan cara dramatik, nah tokoh yang menggunakan cara dramatik ini ada Bu Imbo contohnya. Bu Imbo ini adalah guru yang sabar, di mana dia selalu menasihati murid-muridnya ketika murid-muridnya nakal. Kemudian ada juga Pak Alim, di mana dia merupakan tokoh yang kasar. Buktinya yaitu dia selalu membentak murid-muridnya jika muridnya melakukan sedikit kesalahan. Kemudian ada watak. Watak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis, di mana dinamis ini dicontohkan yaitu Amek, Umbe, Acan, Minun, dan Zakaria. Yaitu buktinya kadang-kadang mereka baik, kadang-kadang juga mereka buruk gitu. Jadi watak dinamis ini bisa berubah-ubah sifat wataknya. Kemudian yang kedua ada statis, dimana kalau statis ini tetap gitu. Contohnya ada Pak Pin dan Bu Imbok. Nah, buktinya yaitu mereka selalu berbuat baik dan selalu berkata baik. Kemudian kalau untuk alur atau plot biasanya disebutnya, ini merupakan rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan juga penyelesaian. Di mana alur cerita ini dibagi menjadi 5. Nah, jika dilihat dari alur tersebut, cerita dari film Serdadu Kumbang ini merupakan dan memiliki alur yang maju. Nah, latar atau setting ini merupakan tempat, waktu, budaya, suasana, ataupun alat yang terjadi pada perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Setting sendiri dibagi menjadi 5, yaitu setting tempat, waktu, budaya, suasana, dan juga setting alat. Nah, di mana yang pertama tadi ada setting tempat. Setting tempat ini dibagi menjadi 2, yaitu dominan dan tidak dominan. Untuk setting tempat yang dominan yaitu seperti rumah Amek, sekolah, dan juga pohon cita-cita. Nah, kalau rumah Amek ini dibuktikan ketika Amek sedang menonton TV. Kemudian yang kedua tadi di sekolah itu ketika Amek dan teman-temannya mencari ilmu. Kemudian yang ketiga pohon cita-cita, yaitu ketika Amek dan teman-temannya sedang bermain. Kemudian untuk yang tidak dominan di sini ada pantai dan juga ada masjid. Dimana kalau pantai ini dibuktikan ketika Amek dan teman-temannya memancing. Kemudian yang masjid ini dibuktikan ketika Umbe dan kawan-kawan sholat dan berkumpul. Setting yang kedua ini adalah waktu, dimana di sini ada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ketika pagi dibuktikan ketika Amek masih tidur. Kemudian di waktu siang hari ketika Amek mengikuti tanding bola. Kemudian sore hari itu dibuktikan ketika menunggu di rumah Bu Imbok. Nah, kemudian ketika malam hari itu dibuktikan ketika Pak Pin, Amek, dan lain-lain itu berada di pohon cita-cita.
Nah, kemudian untuk unsur setting yang ketiga tadi ada budaya. Nah, kalau budaya ini sekolah. Nah, buktinya ketika Amek dan teman-temannya menuntut ilmu di sekolah. Kemudian yang keempat itu ada latar suasana atau setting suasana ya. Nah, setting suasana ini di sini ada tiga, yaitu suasana duka, suasana senang, dan juga suasana bingung. Nah, kalau suasana duka ini dibuktikan ketika si Minun ini meninggal. Kemudian suasana senang dibuktikan ketika mereka semua itu lulus ujian. Dan suasana bingung itu dibuktikan ketika Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Jadi mereka bingung mencari Bu Imbo. Yang selanjutnya ada alat, di mana alat ini ada antena, handphone, kabel, es batu, kuda, botol, pohon, dan surat. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang atau narator ini ada di dalam cerita atau tidak gitu. Jadi pengarang atau narator ini yang membawakan cerita tersebut. Biasanya ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Nah, point of view ini atau sudut pandang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana si pengarang ini menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Jadi si pengarang tidak masuk ke dalam cerita. Maka buktinya sendiri bahwa di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalan ceritanya. Kemudian majas atau gaya bahasa. Jadi majas ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias. Nah, contohnya di sini menggunakan majas litotes yang dicontohkan oleh Pak Zakaria, bahwa dia mengatakan bahwa jam yang ia pakai itu harganya murah. Kemudian dia mengutarakan bahwa harga tersebut itu tinggi gitu. Jadi berkebalikan dari yang ia katakan. Nah, unsur intrinsik yang kesembilan atau terakhir di sini ada amanat. Di mana amanat ini merupakan pesan gitu. Jadi hal-hal apa yang harus diteladani dari cerita film Serdadu Kumbang. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama rela berkorban untuk teman atau sesama. Ini dibuktikan ketika Amek mengorbankan dirinya untuk diberi hukuman agar teman-temannya ini bisa mengikuti ujian. Kemudian ada juga memikirkan cita-cita mulai dari sekarang. Nah, ini dibuktikan ketika Bu Imbo sebagai gurunya ini mengajarkan tentang cita-cita dan menanyakan apa cita-cita siswa tersebut. Ada jangan pernah menyerah. Jadi dibuktikan ketika mereka ingin ujian nasional itu, karena tahun-tahun sebelumnya banyak sekali yang tidak lulus ujian nasional. Akhirnya mereka berjuang, mereka berusaha agar mereka bisa lulus dan akhirnya mereka lulus. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu ada tiga. Yang pertama itu ada unsur biografi, di mana unsur biografi ini biasanya berkaitan dengan penulis atau pencipta. Nah, pada film Serdadu Kumbang ini unsur biografinya yaitu film Serdadu Kumbang ini merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada 16 Juli 2011 dengan disutradarai oleh Ari Sihasale yang dibintangi oleh Yudi Miftahudin dan Ririn Ekawati. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua di sini ada unsur sosial. Nah, di unsur sosial ini biasanya ada unsur masyarakat, kemudian sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk pada film Serdadu Kumbang ini ada yang pertama aspek ekonomi, yaitu dibuktikan ketika Amek menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Kemudian ada juga aspek sosial, yaitu ketika Bu Imbo membantu orang tua untuk membaca. Nah, kemudian unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu adalah unsur nilai. Nah, unsur nilai ini biasanya ada unsur nilai keagamaan, nilai moral, nilai kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Nah, pada film Serdadu Kumbang ini ada juga unsur keagamaan. Contohnya ketika Pak Pin itu mengajarkan tentang keagamaan, tentang meningkatkan ibadah, serta menyuruh atau meminta kepada siswa itu untuk terus beribadah kepada Allah agar mereka dipermudah gitu, karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, kita tidak tahu. Kemudian untuk nilai moral di sini contohnya yaitu Amek mengorbankan dirinya untuk teman-temannya agar teman-temannya ini bisa ikut ulangan. Kemudian pada nilai kedisiplinan di sini dicontohkan atau dibuktikan bahwa mereka harus datang tepat waktu gitu. Jadi agar mereka lebih disiplin lagi gitu dihukum. Namun mungkin cara hukuman tersebut masih merupakan hukuman yang salah. Cukup sekian pembahasan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang ini. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan menambah ilmu yang mungkin tadinya tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.